emergensi, kecuali emergensi langsung ke UGD kan gitu ya, tanpa harus membawa rujukan dari puskesmas. Kecuali emergensi langsung ke UGD kan gitu ya, tanpa harus membawa rujukan dari puskesmas. Tetapi ketika dia sampai di rumah sakit, pastikan dia sudah menunjukkan kepesertaan yang aktif maksimal 3 kali 24 jam. Jangan sampai dia lewat nanti kalau nggak dikenakan umum, akan begitu kira-kira. Dan juga di rumah sakit bisa menunjukkan KTP atau kartu digital dari aplikasi mobile JKN bagi pengguna HP Android. Jadi sekarang sudah gampang. Kalau berobat itu nggak perlu bawa KTP segala macam apa. Tinggal dari semua di handphone ada mobile JKN. Tidak tunjukkan kartunya secara online dari aplikasi mobile JKN. Itu. Oh begitu ya Bu. Dengan kata lain, misalnya saya ingin berobat, itu saya misalnya vaskes tingkat 1 saya itu di klinik Dokter Herman, berarti saya harus ke Dokter Herman dulu ya, nggak bisa langsung ke rumah sakit gitu. Kecuali kalau memang emergensi, boleh langsung ke rumah sakit. Sekarang apa kategori emergensi itu? Ya, itu jadi pertanyaan ya Bu ya. Ya, kategori emergensi itu adalah di mana dalam keadaan fal nyawanya harus tertolong dan dibawa langsung ke rumah sakit. Kira-kira itu. Itu bukan karena kontak pasien, tapi sesuai dengan indikasi daripada dokter. Ya, itu sangat bagus sekali sih Bu. Jadi seluruh sobat JKN ini bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan emergensi itu adalah sesuai dengan indikasi medis yang dinyatakan oleh dokter. Karena pada saat ini kan dilema yang terjadi di masyarakat kita bahwasanya kalau kita sudah demam, tidak bisa bergerak, kedinginan itu kan udah emergensi. Jadi bagus sekali penjelasan yang diberikan oleh Bu Uli tadi ya Bu ya. Kemudian dengan kemudahan yang Ibu sebutkan tadi seperti kita sudah bisa menggunakan KTP, kartu digital untuk berobat. Apakah itu sudah berlaku di seluruh Indonesia nih? Jadi begini, BPJS Kesehatan itu selalu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan di era zaman industri 4.0 gitu ya. Nah, terlebih maksudnya 5.0 kan gitu ya kira-kira. Jadi baru Indonesia yang menerapkan bahwasanya kalau itu KTP boleh kemana aja. Itu sudah berlaku di Indonesia. Negara lain belum bisa soalnya itu kira-kira ya. Memang harus bangga dengan kartu sendiri ya kan itu ya. Dengan membawa KTP aja pun berobat ke paskes itu dilayani, tidak terus sekarang bawa lagi fotokopi KTP apa segala macam, cukup bawa minta aja KTP ke paskes ya kan. Bagi yang punya HP Android sudah bagus, pakai HP aplikasi apa gitu ya, pakai aplikasi mobile JKN langsung kelihatan sekarang dan berapa yang terdaftar, siapa yang aktif dan tidak aktif, kemudian apa segmennya, apakah ada segmen mandiri yang berbayar, kemudian yang gratis, yang pegawai, kelas berapa kalau yang pegawai ya, akan terlihat semua dari aplikasi mobile JKN. Itulah kelebihan dari aplikasi. Biasa ya, kelebihan dari aplikasi mobile JKN ini ya. Dan yang jadi pertanyaan nih Bu, kalau dia adalah anak-anak pesertanya, dia kan tuh belum punya KTP Bu, dan belum juga semuanya itu punya kartu identitas anak. Nah, itu bagaimana? Kalau untuk anak, kalau tidak punya KTP, membawa KIA bisa, atau kakak dari orang tuanya, atau dari atas pemberjagaan juga kelihatan situ untuk anaknya siapa yang terdaftar. Oh gitu ya, jadi semuanya itu pasti diberikan kemudahannya. Ayo buruan Sobat JKM. Dengan adanya kemudahan dari aplikasi mobile JKM, mungkin Sobat JKM bisa mengunduh aplikasi mobile JKM. Selanjutnya nih Bu, terkait dengan yang Ibu katakan tadi bahwa kita ada yang namanya peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri, itu ya Bu ya. Untuk peserta mandiri ini Bu, dia terdiri dari berapa kelas? Kemudian iurannya berapa Bu per bulannya? Dan apa konsekuensinya apabila peserta mandiri ini menunggak? Oke, jadi untuk peserta mandiri itu ada beberapa dengan 3 kelompok ya, yaitu kelas 1 iurannya 1.000 per bulan, kelas 2
100.000 kerja per bulan, kelas 3 adalah 42 hari kerja per bulan. Tetapi yang kelas 3 ini nilainya itu adalah disubsidi oleh pemerintah 7.000 sehingga yang kelas 3 itu hanya dapat 30.000 kerja per bulan. Kemudian bagi mandiri ini sebenarnya kalau dia telah kembali nilainya itu akan dikenakan denda layanan kan gitu ya kan bagi yang mandiri menunggak. Ketika dia terjadi tersebut, maka dia langsung aktif di hari yang sama. Maka ketika dia opname di rumah sakit, ya kan, akan dikenakan denda lain di rumah sakit, yaitu dihitung 45 hari ke depan dari tanggal pada terjadi tersebut. Berapa dendanya itu? Dendanya adalah 5% jika jumlah benar menunggak dikali dengan jumlah di rumah sakit. Harapannya supaya masyarakat Indonesia yang pendiri ini membayar iuran rutin setiap bulannya, paling lama setiap bulannya. Jangan. Jadi kami mengharapkan supaya bagi yang mungkin selama ini lupa, nggak sempat, ayo pakai ini aja atau lebih pakai nambah, pakai yang bank, pakai yang bank itu Pak, pakai dana satu GoPay. Sekarang banyak loh tanpa kembali secara mandiri bisa dari pos gitu kira-kira. Kalau bagi yang via bank bisa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI. Karena terlalu jauh mungkin kan gitu ya kan. Sekarang kan semua di handphone ada. Misalkan sudah punya aplikasi-aplikasi semua nih kan nih. Tokopedia, Dana, Isaku tinggal di sini aja gampang kok sebenarnya gitu kira-kira. Dari yang punya HP Android. Kemudian nih Bu, apakah proses pendaftaran kita ini hanya harus datang ke kantor cabang atau gimana Bu? Karena kan kalau dari desa-desa kemungkinan kan akan jauh ya sepertinya kalau harus ke kantor cabang atau kantor kabupaten. Apakah BPJS Kesehatan menyediakan kanal lain-lain untuk pendaftaran Bu? Oke, saat ini BPJS Kesehatan memiliki dua kanal. Ada yang via online, ada yang harus tatap muka langsung. Kalau yang online itu sekarang kita mengembangkan yang kami melalui WhatsApp oleh loh sebenarnya. Jadi sekarang ngapain lagi nganter-nganter di kantor BPJS, nggak zaman lagi, buang waktu, buang ongkos, dan gitu ya kan. Tinggal di rumah aja, selonjoran, buka handphone, buka WhatsApp, langsung chat Pandawa. Pelayanan akses melalui WhatsApp namanya Pandawa. Dengan berapa nomornya? 0811 8165 165 tinggal boleh mendaftar dari WA tersebut. Yang kedua, bisa melalui aplikasi BCKS untuk pendaftaran yang mandiri, yang berbayar ya. Boleh tinggal download aplikasi BCKS-nya langsung pilih daftar. Kira-kira begitu. Yang ketiga, juga bisa mendaftar dari care center kita di 165. Ya, banyak ya itu kira-kira. Atau boleh sekarang ini yang terbaru ada juga dikembangkan mengenai program BPJS Kesehatan Online. Jadi, apa itu? Itu dikembangkan melalui pelayanan pendaftaran, perubahan data, memberikan informasi, pengaduan melalui virtual Zoom. Jadi, nanti kita akan koordinasi dengan masing-masing panitia edukator, desa, misalnya, Devmas, gitu ya kan. Nanti mereka akan menyediakan laptop untuk warga yang mau melayani secara virtual Zoom, nanti akan dilaksanakan langsung oleh petugas kami melalui virtual Zoom juga. Jadi nanti dilayani secara jarak jauh daring kira-kira kayak gitu. Jadi gampang. Kalau misalnya pun dia kadang-kadang begini ya, masyarakat sekarang ini kadang kalau saya jumpa di lapangan mereka lebih yakin dan lebih enak ketemu langsung sampai tugas kita gitu ya kan. Walaupun sudah ada sistemnya online gitu ya kan masih kurang nyatu juga kalau yang online ini kan dan juga nggak harus ke kantor lagi gitu ya. Tapi bagi mereka yang misalnya yang masih dilakukan secara langsung ke kantor BPJS juga boleh atau melalui BPJS keliling. Jadi kita juga namanya keliling itu secara mobile yang turun ke lapangan untuk menjemput bola dalam hal rangka pelayanan juga pendaftaran, perubahan data, informasi dan juga bisa membantu mereka yang registrasi membuat ZKN atau bagi mereka mandiri yang mau membayar tagihan tersebut kalau mencicil dari situ namanya rehat, program mencicil namanya rehat gitu. Atau juga yang ketiga namanya MPP, modal public PDP ya.
Kalau di daerah lain saya punya namanya offline kantin. Oh, berarti sudah sangat dimudahkan ya, Bu. Tadi ada yang online, ada yang offline. Yang online tadi yang menarik yang saya dengar itu ada dari BPJS Online ya, Bu, secara Zoom. Berarti itu adalah bukti bahwasannya memang pemerintah daerah mendukung ya, Bu, dengan adanya program JKN ini. Jadi mereka menyediakan tempat khusus untuk masyarakatnya. Kemudian ada tadi dari aplikasi Mobile JKN, Pandawa, call center 165, kemudian ada yang offline juga di BPJS Keliling, mall pelayanan publik. Nah, cuman untuk yang mall pelayanan publik di kita ini belum ada ya, di daerah kita belum ada. Mungkin di kota-kota besar gitu ya. Sudah banget. Terakhir nih Bu, menutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin memberikan closing statement harapan Ibu terhadap seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan program jaminan kesehatan nasional ini. Sebelum ke situ saya pengen bikin pantun. Boleh, Boleh nggak kita pantun dulu gitu ya? boleh. Gitu ya. Buah naga, buah melon. Cakep. Rasanya khas bertengah karo. Sebentar sebelum hujan, pastikan kartu Anda aktif Mama Karo. Cakep. Jadi harapan kita seluruh warga negara Indonesia terkhusus untuk tanah karo ini ya kayak gitu ya, pastikanlah terdaftar sebagai peserta JKN. Karena kenapa? Ini sudah ada sanksinya, namun sanksi publik bagi warga yang belum terdaftar. Nanti mengurus SKCK, ngurusin, kemudian ngurus STNK, kemudian IMB, akta jual tanah, dia wajib melengkapi kepesertaan JKN yang aktif. Harapan kami semua warga terdaftar karena dengan demikian sudah dijamin kesehatannya. Jangan sampai keburu mau sakit baru berobat. Karena kalau yang mandiri dia baru bisa bayar di hari ke-14 saja. Pastikanlah terdaftar sejak dari dini. Jangan keburu sakit baru mendaftar. Karena sehat itu sangat penting memang. Jadi menjadi peserta JKN pun selama ini nggak juga langsung ke klaster, tapi juga harus ada kesehatannya supaya tetap sehat tentunya. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa sekali ya hari ini narasumber kita dari Kepala Bagian Pengelolaan Kepesertaan. Dan mungkin untuk Sobat JKN, kita sudah dengar tadi dari Bu Uli bahwasannya harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus segera mendaftar nih sebelum kita sakit. Jadi kita harus memastikan bahwasannya kita sudah memiliki perlindungan kesehatan sebelum kita atau anggota keluarga kita sakit. Oke, kalau begitu hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Lensa JKN. Terima kasih.